Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan materi minggu sebelumnya, yaitu masih membahas tentang materi bab 4. Dan hari ini merupakan pertemuan ketiga dari materi bab 4 yang akan membahas tentang konsep elastisitas. Tentunya tujuan pembelajarannya adalah dengan kita mempelajari materi hari ini, kita bisa memahami tentang elastisitas permintaan, elastisitas penawaran, beserta dengan kurva-kurvanya. Elastisitas adalah respons atau kepekaan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang hukum permintaan dan penawaran, di sini hukum permintaan menyatakan bahwa hubungan terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta, sedangkan hukum penawaran menunjukkan hubungan sejalan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi kalau permintaan itu ketika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Tapi kalau dalam penawaran, ketika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Gitu ya. Kita langsung masuk aja ke elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan ini sering disebut sebagai elastisitas harga, di mana mengukur persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga barang itu sendiri. Jadi elastisitas harga di sini merupakan proporsi perubahan jumlah barang yang diminta dibagi proporsi perubahan harga barang. Simbol ED di sini menandakan bahwa itu adalah elastisitas permintaan. Maka rumusnya di sini adalah perubahan jumlah barang yang diminta dibagi jumlah barang sebelum perubahan harga atau kuantitas sebelum perubahan harga dibagi perubahan harga dibagi harga awal. Nah, simbol segitiga di sini menandakan bahwa adanya perubahan. Jadi, misalkan Q perubahan terhadap jumlah barang yang diminta, Q2 dikurang Q1. Nah, masih dalam konsep matematika, ketika pembagian maka berubah menjadi perkalian. Yang tadinya posisinya sebagai penyebut maka berubah menjadi pembilang. Jadi di sini rumusnya. Kita langsung masuk ke jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Pertama, ada permintaan elastis yang bernilai lebih dari 1, di mana menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari persentase perubahan harga. Dengan kata lain, jumlah barang yang diminta sangat peka terhadap perubahan harga. Nah, ini terjadi pada barang-barang mewah, misalnya pada emas. Ketika harga emas turun sebanyak 10%, maka menyebabkan naiknya permintaan sebanyak 15%. Nah, di sini kita bisa lihat kurvanya berbentuk landai yang dari pojok kiri atas kemudian turun ke pojok kanan bawah. P0 ke P1 ini nilainya lebih turunnya lebih sedikit daripada peningkatan dari Q0 ke Q1. Gitu ya. Kita langsung next ke permintaan inelastis yang bernilai kurang dari 1. Permintaan inelastis menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari persentase perubahan harga. Contohnya pada permintaan barang kebutuhan sehari-hari, misalnya pada beras. Ketika beras mengalami kenaikan harga, maka tidak akan terlalu mempengaruhi perubahan permintaan terhadap beras, karena beras merupakan makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Di sini kita bisa lihat kurvanya, terjadi penurunan harga dari P0 ke P1
dan terjadi kenaikan jumlah permintaan dari Q0 ke Q1, namun jarak dari perubahan harga itu lebih banyak ya, lebih banyak daripada jumlah permintaan. Ini menandakan bahwa perubahan harga di sini lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Maka kurvanya akan lebih curam. Semakin curam bentuk kurva permintaan suatu barang menunjukkan semakin inelastis permintaan barang itu. Kita langsung next ke permintaan elastisitas satuan, yaitu bernilai sama dengan 1. Keadaan ini terjadi bila kurva permintaan membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal maupun dengan sumbu vertikal. Jumlah permintaan barang yang diminta sama dengan persentase perubahan harga. Nah, kita bisa lihat di sini pada kurvanya jarak dari P0 ke P1 yaitu penurunan harga, maka akan meningkatkan kuantitasnya dari Q0 ke Q1. Kita lihat jaraknya sama. Nah, ini menandakan bahwa nilainya sama dengan 1. Biasanya terjadi pada barang-barang elektronik. Berbeda dengan permintaan inelastis sempurna, kurvanya di sini dia bernilai 0. Jadi kurvanya berbentuk lurus vertikal. Keadaan ini merupakan keadaan ekstrem, di mana kurva permintaan berbentuk lurus vertikal. Jadi permintaan sama sekali tidak peka terhadap perubahan harga. Perubahan harga sebesar berapapun tidak akan menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta. Makanya di sini Q-nya tetap, tapi ada perubahan harga. Contohnya pada permintaan garam. Berbeda dengan inelastis sempurna, di sini ada elastis sempurna, permintaan elastis sempurna yang bernilai tak terhingga, simbolnya seperti ini. Bentuk kurva permintaannya adalah horizontal, artinya apabila harga naik sedikit aja dari P0, maka jumlah barang yang diminta menjadi 0. Sedangkan kalau harga turun sedikit aja dari P0, maka jumlah barang yang diminta berubah secara tak terhingga. Contohnya permintaan elastis tidak terhingga adalah permintaan terhadap minyak bumi. Kurvanya seperti ini. Jadi tidak adanya perubahan terhadap harga, tapi perubahan terhadap jumlah permintaan. Kita langsung next ke elastisitas penawaran. Nah, kalau tadi kita bahas tentang elastisitas permintaan, memposisikan diri kita sebagai konsumen, saat ini posisikan diri kita sebagai produsen. Elastisitas penawaran mengukur respons atau kepekaan jumlah barang yang ditawarkan akibat dari perubahan harga. Di sini ada simbol ES yang menandakan bahwa ini merupakan elastisitas penawaran. Jadi rumusnya adalah perubahan jumlah barang yang ditawarkan dibagi perubahan harga, kemudian dikali harga awal atau harga mula-mula dibagi dengan jumlah penawaran awal. Kemudian ada jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran elastis yaitu bernilai lebih dari 1, di mana menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada persentase perubahan harga. Sama seperti permintaan elastis, dia bernilai 1. Tapi bedanya di sini adalah penawaran. Contohnya adalah barang-barang pabrik yang tidak tergantung pada masa panen dan musim. Nih, ketika misalnya nilai dari penawaran elastis ini nilainya 2, berarti kan lebih dari 1. Artinya ketika harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 2%. Makanya di sini kalau kita lihat kurvanya, dari P0, jarak dari P0 ke P1 ini lebih kecil atau lebih sedikit daripada jarak dari Q0 ke Q1.
gitu. Kurvanya ini kebalikan dari permintaan elastis, di mana kurva penawaran di sini yaitu dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Di sini ada simbol S yang menandakan bahwa ini kurva penawaran. Selanjutnya ada penawaran inelastis, yaitu bernilai kurang dari 1. Penawaran inelastis ini menunjukkan bahwa persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada persentase perubahan harga. Contohnya ini adalah barang-barang hasil petani yang tergantung atau dibatasi pada masa panen dan musim. Kurvanya cenderung lancip. Misalnya, koefisien elastisitas penawaran adalah 0,5. Ini berarti pada saat harga naik sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik sebesar 0,5%. Selanjutnya ada penawaran elastis satuan yang bernilai 1. Keadaan ini terjadi bila kurva penawaran membentuk sudut 45 derajat dengan sumbu horizontal maupun dengan sumbu vertikal. Pada keadaan ini, persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan benar-benar sama dengan persentase perubahan harganya. Besarnya koefisien elastisitas dengan demikian sebesar 1. Jadi, kalau kalian perhatikan di sini, perubahan harga yaitu dari P0 ke P1 dengan perubahan jumlah barang yang ditawarkan dari Q0 ke Q1 jaraknya sama. Jadi dia ini membentuk sudut sebesar 45 derajat. Nah, ini terjadi pada barang-barang elektronik. Kemudian ada elastis tak terhingga, yaitu bernilai tak terhingga ya simbolnya. Seperti ini. Penawaran yang elastis tak terhingga berarti penawaran berubah dengan jumlah yang tak terhingga karena perubahan harga sangat kecil. Ini memang kasus yang sangat ekstrem dan tidak ada dalam kenyataan. Jadi bentuk kurva penawarannya berbentuk garis lurus horizontal ya, yang menandakan bahwa tidak adanya perubahan harga tapi adanya perubahan jumlah barang yang diminta secara tak terhingga. Dan terakhir adalah inelastis sempurna, yaitu bernilai sama dengan 0. Kurva penawaran yang inelastis ini merupakan bentuk vertikal. Kurva ini menunjukkan jumlah yang sama akan barang yang ditawarkan berapapun harganya. Misalnya penawaran terhadap ikan segar tidak dapat dilakukan penambahan penawaran ikan segar berapapun harganya pada hari itu, karena tidak ada simpanan atau stok dari ikan segar itu. Jadi kurvanya di sini berbentuk vertikal, di mana adanya perubahan harga tapi jumlah permintaannya tetap. Karena tadi contohnya pada ikan yang baru diambil itu tidak ada simpanan atau stok lebih. Oke, materi hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat, dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.